Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Aprila, NPM 1714131035 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah analisis pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Maya Riantini SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak mengenai pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu coronavirus. Coronavirus adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Lalu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. COVID-19 ini ditemukan pertama kali di Wuhan pada Desember pada tahun 2019. Sekarang, COVID-19 merupakan pandemi yang sudah menyebar di hampir seluruh negara yang ada di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja gejala orang yang terkena COVID-19. Gejala umum orang yang terkena penyakit COVID-19 adalah batuk, demam, dan juga timbulnya rasa lelah. Namun, terdapat juga gejala yang sangat jarang terjadi pada orang yang terkena penyakit COVID-19, antara lain yaitu sakit tenggorokan, diare, kesulitan bernafas, bahkan mengalami sakit kepala, dan juga yang lainnya. Gejala orang yang mengalami COVID-19 biasanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang muncul secara bertahap dan ada juga yang mengalami gejala secara ringan saja. Berikut adalah ilustrasi video animasi dari bagaimana cara penyebaran COVID-19 hingga dapat menjadi pandemi di seluruh negara di dunia.
Berdasarkan video ilustrasi tersebut, ada beberapa hal untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun, antiseptik, dan lain-lainnya dapat menyebabkan virus yang ada di tangan kita menjadi terbunuh. Kedua yaitu melakukan social distancing dengan cara berjarak 1 meter antara satu sama lainnya. Dengan social distancing, maka kita akan mencegah penyebaran dari COVID-19. Tiga yaitu hindari pergi ke tempat yang ramai. Mengapa? Karena ketika kita mengunjungi tempat yang ramai, yaitu memungkinkan kita melakukan kontak fisik dengan orang yang sudah memiliki gejala COVID-19. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Hal ini karena apabila kita langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut akan menyebabkan virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, apabila Anda memiliki gejala berupa demam, batuk, pilek, diare, sakit tenggorokan, sulit bernafas, segera periksakan diri Anda ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat. Kita akan membahas mengenai dampak perekonomian Indonesia akibat virus corona. Yang pertama yaitu sekitar 1,5 juta karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja. Lalu selanjutnya, lebih dari 12.000 penerbangan di Indonesia dibatalkan karena virus corona ini. Ketiga yaitu turunnya devisa dari pariwisata yang ada di seluruh negara Indonesia. Hal ini tentu saja mengakibatkan devisa Indonesia mengalami penurunan dari sektor pariwisata. Dampak perekonomian bagi Indonesia yang keempat akibat adanya virus corona yaitu impor Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 3,7% year to date. Selanjutnya, dampak perekonomian di Indonesia akibat virus corona juga dirasakan oleh dunia manufaktur, di mana dunia manufaktur mengalami penurunan produksinya. Hal ini karena sulitnya memperoleh impor bahan baku, proses input dan output pada perusahaan juga mengalami kemacetan. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian atau bahkan sampai dengan menutup perusahaan karena menurunnya omset perusahaan. Sekian video yang saya buat tentang penjabaran dampak perekonomian Indonesia akibat COVID-19. Semoga bermanfaat dan tentunya kita berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.